Bismillahirrahmanirrahim. Apel pagi Senin 21 November 2022 dimulai. Masing-masing ketua regu menyiapkan barisannya. Pemimpin apel memasuki lapangan. Barisan disiapkan oleh pemimpin apel. Barisan saya dari seluruhnya. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel dimulai. Lapor, apel pagi Senin 21 November 2022. Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Abi Zainal, Abi Bakhtiar. Yang kami muliakan seluruh para ustadz, ustadzah yang telah berhadir. Dan yang kami cintai dan kami banggakan adik-adik kami, anak-anak kami, calon penghuni surga insyaallah. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini saya diberikan kesempatan oleh Habib Bakhtiar, Abi Zainal untuk sedikit memberikan beberapa ungkayan kalimat yang insya Allah bisa membuat kita semua kembali termotivasi, semangat menjalani hari-hari kita di pesantren yang barokah ini. Kawan-kawan semua, anak-anakku yang saya muliakan, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua apa itu kehidupan di ma'had. Ada yang hari ini sudah 5-6 tahun tak tahu kehidupan di pesantren itu bagaimana. Ada hari ini yang sudah jadi alumni pun tak tahu diri dia kalau dia sudah jadi alumni pesantren 6 tahun. Anak-anakku sekalian, pesantren atau daya itu sebutan oleh rakyat Indonesia. Orang Arab bilangnya ma'had. Kalau kita bilang pesantren kepada orang Arab nggak paham mereka. Kalau di Jawa dibilangnya pondok. Ma'had itu diambil dari kalimat ahdun. Ada di kelas 1 MTS, kelas 2 MTS yang belum tahu arti ma'had. Itu diambil dari kata ahdun. Ahdun itu artinya perjanjian atau kesepakatan. Ma'had tempat terlaksananya perjanjian dan kesepakatan. Apa maksudnya? Kalian jauh hari sebelum dibawa ke daya ini sudah ada perjanjian dan kesepakatan antara orang tua kalian dengan kami pengurus pesantren, pengurus ma'had. Pak, Bu, anak ibu bawa ke kami, kalau dia melanggar ini loh hukumannya. Itu namanya perjanjian. Ayah, bunda, anak ayah, anak bunda sudah diamanahkan ke kami, kalau dia berbuat masalah ini loh ancamannya.
Itu namanya ma'had. Jangan kau kira pergi ke ma'had ini seperti kau pergi ke sekolah umum. Jelas? Oke. Makanya anak pesantren bukan dibilang murid, tapi santri. Beda panggilannya. Karena memang statusnya berbeda. Karena dia berada di bawah perjanjian dan kesepakatan. Apa tujuannya? Tujuannya biar kami berbuat kesepakatan dan perjanjian dengan satu visi. Boleh kalian cek di mana-mana pesantren, satu visi, yaitu mentakwakan, mensolehkan, dan mencerdaskan generasi agama dan bangsa. Itu visi tujuan dibangun pesantren di mana-mana. Bukan dibangun pesantren untuk mempremanismekan, bukan untuk mencengengkan, dan bukan untuk memanjakan anak-anak santrinya. Hari ini sudah terbalik. Anak pesantren dimasukin ke pesantren berjiwa preman, berjiwa cengeng, berjiwa manja, dikit-dikit ma, dikit-dikit pak, dikit-dikit ayah. Wahai anak-anakku sekalian, saya akan cek sejarah di Indonesia. Kenapa Pak Jokowi, presiden kita mulia, membuat hari santri yang tidak pernah dibuat oleh presiden sebelumnya? Karena memang santri itu, anak pesantren itu, benteng terakhir kemerdekaan Indonesia. Dengan mentalnya yang kuat, dengan kesolehannya yang kuat, kewibawaannya yang kuat, mereka berani memegang bambu runcing dan mengusir penjajah-penjajah yang ingin menguasai tanah Indonesia. Itu jiwa anak pesantren. Hari ini anak pesantren dimarahin, ayah saya dimarahin, dicubit, mak saya dicubit, digundulin, ayah mak saya digundulin. Jiwa apaan itu? Anak-anakku sekalian, poin yang kedua, kalian boleh cek pada jadwal-jadwal yang telah disusun oleh pengurus-pengurus pesantren, termasuk dayah kita. Kalau boleh saya sampaikan, jadwal ataupun roster ataupun kegiatan yang sudah disusun itu semua dikontrol oleh Wahyu. Silakan cek. Mulai dari bangun tidur jam 5 pagi kalian sudah diajak untuk sholat berjamaah subuh. Kemudian mengaji, Wahyu yang mengajarkan. Kemudian belajar sampai siang hari, Wahyu yang mengajarkan. Kemudian Qailulah istirahat sebentar setelah siang hari, Wahyu yang mengajarkan, Rasulullah yang menyerukan. Kemudian olahraga, Allah yang menyuruh, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Al-mu'minul qawi khairan wa ahabbu minallah minal mu'minid dhaif. Wahyu yang mengajarkan. Kita suruh berolahraga. Kemudian balik lagi ke asrama, persiapan salat maghrib berjamaah. Wahyu yang mengajarkan. Setelah itu salat isya, setelah itu belajar sampai kita tidur kembali. Semua dikontrol oleh Wahyu. Tapi kenapa pula hari ini masih ada di antara kita yang mengatakan saya tidak betah di pesantren? Berarti manusia ini nggak punya otak, nggak punya hati. Sudah Wahyu yang mengajarkan dia biar menjadi anak yang mulia, malah masih keluar dari mulutnya. Walaupun sudah kelas 3 aliyah, saya masih sering mendengar. Saya bosan hidup di pesantren. Saya nggak betah di pesantren. Saya terbeban hidup di pesantren. Ini berarti manusia santri nggak punya otak. Sudah 5 tahun didik, masih keluar kalimat-kalimat yang seperti ini. Bukankah motto yang kita selalu pegang hari ini, ish kariman au mut syahidan, itu ada di pesantren? Hidup mulia atau mati syahid? Kamu hidup di pesantren, hidup mulia, surga menantimu. Mati kamu di pesantren, mati syahid, surga juga menantimu. Ada apa dengan bahasa-bahasa saya tidak betah di pesantren?
Bagi kalian anak-anak kelas 3 aliyah, kelas 6, sebentar lagi akan jadi alumni. Apakah bagi kalian 6 tahun di pesantren ini sudah jadi modal? Tidak. Snokronnya 20 tahun belajar di depan Ka'bah, rusak. Otaknya rusak, hatinya. Ulil Absar Abdallah, dulu kami panggil dia di kampus Ulil A'ma Abdul Syaitan. Tokoh liberal, Jil di Indonesia ini. 7 tahun belajar di Libya. Rusak otaknya, rusak hatinya. Abdullah bin Ubay bin Salul, setiap kajian di depan muka Rasulullah dia dulu. Rusak otaknya, rusak hatinya. Engkau 6 tahun di Daya belum jamin kamu menjadi manusia yang soleh. Apalagi kalian yang pengen keluar di MTS, yang pengen pindah ke sekolah umum di MTS. Kalian kelas 3 MTS, pengen lanjut sekolah umum, silakan. Kalau kamu belum istiqomah akhlaknya, belum istiqomah ibadahnya, di pesantren saja seperti ini harus dibangkit-bangkit. Apalagi kalian berada di sekolah umum nanti. Sekolah umum pagi sampai siang belajar. Oke, kalau kita meninggal mati syahid. Setelah itu dunia semua. Siang sampai pagi lagi dunia, nongkrong, band, jalan-jalan, ngemol, dan lain-lain. Antum sebab dapat anak pesantren tidak ada istilah nongkrong, tidak ada istilah main band, tidak ada istilah pergi jalan-jalan ke mall. Ini perlu saya perbaiki paham kalian ketika sudah masuk ke pesantren. Karena hari ini masih banyak, ada apa? Saya dimasukin ke pesantren oleh orang tua saya. Apa yang harus saya perbuat di pesantren ini? Kenapa pelajarannya sekian banyak? Kenapa hukumannya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu? Karena dia belum tahu apa itu kehidupan di pesantren. Inilah tempat kita hidup mulia atau mati syahid. Ish karimah Omut syahidah. Terakhir, saya tutup ungkayan kalimat saya pada pagi yang ini. Kawan-kawan semua, adik-adik sekalian, anak-anakku yang saya muliakan, kehidupan di pesantren ini perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu keistiqomahan. Pesantren ini bukan bengkel. Bukan untuk memperbaiki akhlak kalian. Sudah nakal di luar, masukin ke pesantren. Bukan bengkel. Pesantren ini seperti saya bilang tadi di awal, mensolehkan, mentakwakan, mencerdaskan generasi agama dan bangsa. Bukan untuk membengkelkan kalian di sini. Yang kira-kira tidak sanggup berjuang, berkorban, waktu berkorban, fisik berkorban, tenaga, berarti kalian belum Allah kirim ketuk hati kalian menjadi anak yang hidup mulia atau mati syahid. Perlu perjuangan, akhwat semuanya. Berjuang kita, berjuang, berkorban. Karena 6 tahun sekalipun kita hidup di pesantren belum jamin kita bisa istiqomah dengan badai topan maksiat yang hari ini sudah sangat kencang. Kalian baru libur 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan saja sudah rusak. Hah? Ini baru ada buat acara dan murakab aja udah rusak sholatnya. Yang buat acara kemarin sudah rusak hafal Al-Qur'annya. Apa-apaan ini? Baru 5 tahun, baru 6 tahun. Makanya saya bilang jangan terlalu menganggap saya sudah istiqomah. Dan saya sudah siap untuk menghadapi badai topan yang sangat kencang di luar sana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jadilah anak pesantren yang kuat mental, kuat fisik, sesuai yang diajarkan oleh wahyu Allah dan Rasulullah SAW. Jangan manja, jangan cengeng, jangan didikit orang tua. Berarti kamu belum siap untuk di pesantren. Ini sudah buat salah, Abi Zainal yang kena. Sudah buat salah, Ibakir kena. Sudah buat salah, Ustaz Mulyadi Sairwan Syah yang kena, pengicut. Kalian yang membuat salah, mereka yang dikeroyok sama orang tua kalian. Berarti ini santri berjiwa preman, santri berjiwa cengeng, santri bermental keruku. Gak cocok tinggal di pesantren. Karena pesantren seperti yang sudah dicatat oleh sejarah, mereka lah yang menjadi benteng terakhir
mengeluarkan penjajah Belanda dan Jepang dari bumi Indonesia yang mulia ini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, rek. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Siap, bubarkan. Pembina apel diperkenankan meninggalkan lapangan. Kepada seluruh Dewan Guru diperkenankan meninggalkan lapangan.